Kalau kita bicara mengenai mengutip atau mengulang kata orang, bagus kalau memang ketika kita mengutip kata orang atau kemudian mengambil kata-kata orang itu dihidupi dan kemudian mengalami hidup menjadi lebih baik, bahkan mengubah hidup kita, itu baik. Tetapi menjadi keprihatinan kalau mengutip, mencatut, mengulang kata orang, kemudian karena tidak berani disalahkan atau tidak berani menyatakan dan membuat keputusan, sehingga paling gampang adalah kemudian mengutip kata orang atau mencari amannya ya kemudian kata orang. Misalnya gini, kata si Anu, kamu itu panuan ya, kata si Anu, jadi biar saya aman gitu kan ya, bukan aku melihat panumu gitu kan ya, tidak melihat fakta, tetapi hanya kata si A gitu kan ya. Kata si B, katanya kamu itu nakal ya, tanpa tahu buktinya dan sebagainya. Kata orang hari ini menjadi penting, menjadi saksi hidup, tidak hanya kata orang tetapi katamu, kata dirimu itu bagaimana, sehingga kita berani mengalami kemuliaan Allah. Bukan lagi kata orang tapi kataku, sehingga menjadi pelita dalam kegelapan dan menjadi terang bagi yang putus asa. Bergaulah dengan yang menang, bukan yang kalah, bukan dengan sakit hati yang sakit hati, nantinya menjadi barisan sakit hati. Bergaulah dengan yang senasib kecuali mau menuntunnya. Barisan kepahitan dengan kepahitan akhirnya memunculkan orang yang kecewa. Barisan kekecewaan, salah pergaulan bisa membunuh iman, membunuh semangat kita. Kalau kita lihat 3 murid yakni Yakobus, Petrus dan Yohanes, mereka menempatkan diri dalam pergaulan yang tepat. Mereka bergaul, berteman dan dekat dengan Yesus sendiri, sehingga mereka bisa merasakan perubahan hidup. Bukan kata orang lagi, tetapi bagaimana apa yang kemudian mereka rasakan menghidupkan diri mereka, dan mereka bangun dan akhirnya mengubah kepribadian mereka. Mereka melihat kemuliaan Allah. Transfigurasi dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai perubahan bentuk atau perubahan rupa atau wajah. Dalam Injil Sinoptik, dalam 3 Injil dikatakan transfigurasi yang dialami oleh Yesus adalah saat Yesus berdoa, wajah dan pakaian Yesus berubah menjadi putih berkilauan. Yesus dimuliakan di atas gunung Tabor. Dia mengalami kemuliaan. Saking kemudian indahnya pesona itu, 3 murid ini kemudian merasa nyaman berada di atas gunung Tabor. Sampai kemudian mereka menawarkan pada Yesus, gimana kalau kita dirikan 3 tenda, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Tetapi Yesus kemudian mengajak turun ke bawah, tidak kemudian stay dalam kenyamanan. Kalau pernah ke Gunung Tabor, maka akan melihat keindahan ke bawah. Di bawah itu yang kemudian disebut sebagai lembah Armageddon. Di sana terjadilah pertempuran Transformer ya, akhir zaman gitu aja. Kalau di atas puncak maka rasanya indah, apalagi didirikan di atas basilika, kemudian dibuat chapel-chapel Musa, chapel Isa dan sebagainya. Kalau kita melihat dari jauh rasanya selalu tampaknya indah. Orang mengatakan, wah gila ya, mempesona sekali orangnya gitu kan ya. Begitu didekati, wow ternyata banyak jerawatnya umpamanya gitu kan ya. Kalau orang foto dari jarak jauh gitu kan ya, pakai beauty umpamanya, kelihatannya cantik sekali, didekati, wow umpamanya. Dari jauh banyak hal itu terasa indah, tetapi Yesus mengajak untuk turun. Kita kalau melihat kemuliaan dari jauh rasanya nyaman, tetapi kita diajak turun. Kembalilah ke realitas hidup kita, realitas yang dimana kita kemudian kalau mau turun, mungkin dari Gunung Tabor itu kelihatan bawah itu indah, kalau turun ternyata ada banyak tantangan.
Di bawah itu ternyata ada banyak penduduk yang mungkin juga ada yang berantem, mungkin ada penduduk yang kemudian mengalami kesulitan ekonomi, ada yang mungkin kesulitan pekerjaan, ada yang mungkin kesulitan jodoh, ada macam-macam. Hidup kita kalau dilihat dari jauh rasanya mempesona dan indah, tetapi seringkali Yesus mengajak untuk ditatapkan pada realita hidup kenyataan sehari-hari, supaya kita kemudian semakin dibentuk, semakin digembleng menjadi lebih baik lagi, sehingga tidak hanya kata orang, tetapi hidup yang dihidupi menjadi diriku. Ini yang kemudian kalau kita lihat dalam bacaan pertama tadi, kesetiaan dibangun. Abraham membangun kesetiaan pada Allah, menjadi setia kalau kemudian dijalani, tidak hanya dalam kata-kata tapi dihidupi. Kalau dalam Paulus mengajak jemaat di Filipi, hidupnya menjadi ulet. Hidup setia pada Tuhan itu seperti apa? Ya harus kemudian diperjuangkan, diupayakan menjadi pribadi yang ulet. Sehingga muncullah 3 murid yang kemudian sukses menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi leader-leader yang luar biasa. Sosok Petrus yang digembleng oleh Yesus, mereka merasakan kemuliaan di atas Gunung Tabor, tetapi diajak untuk berhadapan terus dengan realitas hidup, kenyataan hidup. Akhirnya menjadi pribadi yang mampu memimpin para rasul, menjadi wadas batu karang di mana Yesus mendirikan jemaatnya, dan dia disebut sebagai paus pertama dalam gereja Katolik, Petrus. Kemudian kalau kita lihat Yakobus, menjadi uskup pertama di Yerusalem dan rasul pertama yang meminum cawan kemartiran. Dia sampai kemudian berani menjadi rasulnya Yesus meskipun harus mempertaruhkan nyawa. Dan kemudian kita juga melihat Yohanes, murid yang dikasihi, menunjukkan kemartiran kasih dan kemurniannya sampai tuntas bagi Yesus. Pengalaman-pengalaman pribadi mereka diperkuat oleh kebersamaan dengan Yesus di Tabor. Boleh dan bersyukur kalau kita itu merasakan diteguhkan, merasa dimuliakan, merasa bahagia berjalan dengan Yesus, boleh. Tetapi Yesus juga mengajak kita untuk tetap menghadapi ketika kita mengalami persoalan hidup. Karena dengan banyak persoalan, tantangan realitas hidup kita digembleng untuk menjadi lebih baik, lebih berhati, lebih berbudi, lebih rendah hati, lebih berjuang, lebih gigih, dan sebagainya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Seperti bejana ya, rapuh, tetapi kalau kita mau di hadapan Yesus, ya Tuhan, ada banyak masalah realitas hidup yang saya hadapi, saya mau dibentuk terus. Tidak hanya saya itu tidak mau mager aja dalam kenyamanan, keenakan gitu aja, tetapi saya berani menghadapi situasi yang tidak mudah, karena di situ ternyata saya diperkuat, sedang dibentuk untuk menjadi lebih baik lagi. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau tetap terus dibentuk ya Tuhan, seperti Petrus, seperti Yakobus, seperti juga Yohanes. Mereka telah Engkau bentuk. Petrus pernah menyangkal dia, pernah jatuh, dia pernah merasakan kemuliaan, memori yang indah. Ada saatnya jalan dengan nyaman, tapi ada saatnya jatuh. Ternyata itu yang membentuk menjadi lebih kuat hidup saya. Keterbukaan, mau terus dibentuk meskipun kita sadar kita seperti bejana tanah liat yang rapuh, tetapi kalau kita mau berjalan dibentuk oleh Allah, kita menjadi kuat ya. Jadikan ku Allah dalam rumahku,
inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, muliakan namamu. Sehingga kita boleh berjalan dalam panggilan hidup kita ya, panggilan hidup kita, sehingga semakin berguna, semakin berdampak untuk banyak orang. Tono dan Tini itu sedang ngobrol. Tono bertanya kepada Tini, istrinya, Tini, kalau kamu punya sahabat, itu pengen punya sahabat emas atau sahabat bambu? Kemudian Tini menjawab, apa maksudnya? Apakah sahabat emas itu kemudian nyaman segalanya, mewah segalanya, semuanya tercukupi seperti emas, investasi yang tidak pernah turun rasanya, harga jualnya juga kadang naik tetapi jarang turun sekali gitu aja? Atau bambu itu maksudnya rapuh, bambu itu gampang ditanam, bambu itu murah? Apakah maksudnya seperti itu? Terus kemudian Tono berkata kepada Tini, sahabat seperti emas rasanya mempesona, tetapi ketika kamu tenggelam, kamu merasa berat dan kemudian kamu melepaskannya supaya tidak tenggelam lebih cepat, atau kamu tidak tenggelam karena membawa beban berat emas itu. Tetapi ketika kamu punya sahabat seperti bambu, ketika kamu tenggelam, kamu bisa bersandar, berpegangan pada bambu itu, sehingga kamu tidak tenggelam. Hidup diri kita, mari kita tentukan mau jadi diri kita seperti apa. Rasanya menantang bagi kita, tidak hanya kata orang, tetapi kataku, karena kita hidupi, karena kita perjuangkan. Tidak hanya mengatakan bahwa kata Yesus, kita itu harus mencintai sesama, tetapi beranikah itu kita hidupi? Kalau kata Yesus itu mengampuni, tapi beranikah kita kemudian menjalani dan juga memperjuangkan, melakukan dan menjalankan? Kata orang, tetapi mari kita ubah menjadi kataku. Menjadi indah hidup ini kalau menjadi diriku. Tidak nyaman kalau kemudian dibandingkan, tidak nyaman menjadi anak yang selalu kemudian dibandingkan oleh orang tua. Jadilah kamu si A, jadilah kamu si B, jadilah kamu si C. Aku adalah aku punya kekasan, aku diciptakan baik adanya. Maka mari kita perjuangkan untuk menjadi diri kita yang lebih baik, lebih ulet, lebih berhati, lebih berbudi, lebih rendah hati, lebih berjuang, lebih gigih, dan lebih yang lainnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.